Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenjiro Aidil Sugara, berasal dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, Prodi Manajemen Informatika, dengan NIM 20, 50, 40, 10, dan 20. Baiklah, langsung saja saya akan ujian pengantar teknologi dan informasi. Soal pertama, jelaskan kaitan antar teknologi, informasi, dan komunikasi. Hubungan antar teknologi, informasi, dan komunikasi adalah hubungan sangat erat, karena teknologi informasi atau TI merupakan alat serta sistem komunikasi yang dirancang khusus oleh manusia dengan tujuan mempermudah interaksi dan pertukaran informasi. Teknologi informasi diartikan sebagai suatu teknologi yang dipergunakan dalam mengolah data. Kegiatan mengolah ini mencakup kegiatan memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan serta memanipulasi data dengan tujuan mendapatkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, serta tepat waktu. 2. Kenapa komputer hanya mampu beroperasi atau mengenal bilangan biner? Jelaskan. Karena logika komputer hanya mengenali pernyataan iya dan tidak. Dalam bilangan biner, angka yang terlibat hanya ada dua, yaitu 1 dan 0. Angka 1 mewakili pernyataan ya, dan angka 0 mewakili pernyataan tidak. Oleh sebab itu, komputer hanya mengenal dan menggunakan bilangan biner. Namun, dalam perkembangannya, bilangan biner dapat dikonversi menjadi bilangan lain, seperti bilangan oktal, bilangan desimal, dan heksadesimal. 3. Berikan contoh perangkat hardware pada sistem komputer. Contohnya yaitu motherboard, CPU atau prosesor, RAM, hard disk, SSD, PCD Color, atau Hansting, monitor, kartu VGA, optical drive, power supply, sound card, keyboard, mouse, printer, scanner, proyektor LED, NIC atau LAN card, modem, speaker, USB, webcam, UPS, flash disk atau kabel data. Yang keempat, berikan contoh perangkat software pada sistem komputer, yaitunya perangkat lunak, yaitu seperti sistem operasi, pengolahan kata, browser, desain grafis, presentasi, pengolahan gambar, jaringan komputer, chatting, pengolahan angka, dan pengolahan data. Yang kelima, berikan contoh perangkat firmware pada sistem komputer. Firmware itu ialah orang yang mengoperasikan komputer, contohnya programmer, operator komputer, teknisi komputer, project manager, dan konsultan. Yang keenam, jelaskan maksud dari user friendly dan GUI pada sistem operasi Windows. A. User friendly. User friendly itu terdiri dari dua kata, yaitu user, pengguna, dan friendly, ramah atau bersahabat. Jadi, bisa dikatakan sistem yang ada pada komputer mempermudah mempergunakan untuk menggunakan aplikasi yang disediakan. Fungsinya ialah untuk mempermudah bukan hanya pengguna veteran saja, tetapi juga pengguna sistem pertama kali. Ciri-ciri user friendly ini seperti sederhana untuk menginstal, mudah untuk memperbarui, intuitif, efisien, menyenangkan, dan dapat dengan mudah untuk dihapus. Kalau GUI itu ialah Graphic User Interface atau antarmuka pengguna grafis, yaitu suatu sistem yang membuat para pengguna mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh user tersebut. GUI ini dapat dikendalikan oleh berbagai macam alat input, seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain-lain. Yang ketujuh, jelaskan pengertian partisipasi pada Windows dan repository pada Linux. A. Partisipasi pada Windows. Partisi adalah sistem berkas atau bagian-bagian media penyimpanan data pada hard disk, atau bisa juga proses pembagian ruang-ruang kosong pada hard disk. Untuk memberikan file sistem pada ruang kosong yang terdapat pada hard disk, kemudian ruang kosong pada hard disk atau diberi file sistem tersebut dapat digunakan dengan hard disk. Kalau repositori pada Linux, repositori Linux adalah lokasi penyimpanan tempat sistem. Anda dapat mengambil atau menginstal pembaruan dan aplikasi iOS. Setiap repository adalah
kumpulan perangkat lunak yang di-host di server jauh dan dimaksudkan untuk digunakan untuk menginstal dan memperbarui dan pada perangkat lunak pada sistem Linux. Yang kedelapan, apa saja 4 syarat utama dalam konsep jaringan komputer? 4 syarat itu ialah yang pertama, dalam satu jaringan komputer harus terdapat paling sedikit 2 komputer yang terlibat dalam interaksi data. Yang kedua, selain komputer, terdapat software, brandware, dan hardware yang cocok untuk digunakan dalam jaringan komputer. Yang ketiga, jaringan komputer harus memiliki suatu sistem terorganisir. Dan yang terakhir, yang keempat ialah ada objek yang dijadikan pertukaran dalam jaringan. Lanjut, nomor 9 ialah jelaskan perbedaan web dan webpack. Web ialah website kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang tercantum dalam sebuah domain atau juga subdomain. Yang lebih tepatnya berada di dalam www, yaitu World Wide Web, yang tentunya terdapat dalam internet. Sedangkan kalau webpack ialah halaman yang ditampilkan di sebuah website di internet yang dapat menampilkan teks, gambar, bahkan suara. Halaman ini digunakan untuk menunjukkan sebuah halaman website. Webpack dapat diibaratkan sebuah halaman dalam buku. Webpack biasanya berupa skrip yang diawali dengan HTML. Lanjut, nomor 10, jelaskan perbedaan intranet dan internet. Yang pertama, di segi skala jaringan. Kalau internet memiliki skala internet yang luas dengan cakupan seluruh dunia, sedangkan intranet hanya sebatas satuan bangunan atau wilayah. Dari segi privasi data, kalau internet bersifat public source, sedangkan intranet bersifat private source atau pribadi yang hanya bisa diakses oleh user di dalam lingkup tersebut. Kalau dari segi konten, kalau internet berisi hampir seluruh jenis konten atau file, sedangkan intranet biasanya diatur untuk beberapa konten saja. Lanjut, kalau dari segi user, kalau internet tersebut memiliki user di seluruh dunia yang saling terhubung, sedangkan kalau intranet hanya user di dalam wilayah atau bangunan tertentu saja. Lanjut, nomor 11, jelaskan fungsi dari antivirus beserta contohnya. Virus adalah sebuah file yang bisa mengganggu atau bahkan merusak sistem pada perangkat. Antivirus ialah suatu software yang ditugaskan di mana ketika ia mendeteksi sebuah virus, maka ia akan langsung memberi peringatan kepada orang yang memakai perangkat dan diinstruksikan untuk membersihkannya. Contoh virus, Trojan, dan contoh antivirusnya Smadaf. Lanjut, nomor 12, jelaskan perbedaan hacker, cracker, dan attacker. Kalau hacker ialah seorang atau kelompok yang memberikan sumbangan yang bermanfaat terhadap dunia jaringan internet, sistem operasi, serta memberikan bantuan dunia internet dan komputer. Sedangkan kalau cracker adalah sebutan untuk seseorang yang mencari kelemahan sistem serta memasukinya. Gunanya untuk kepentingan dirinya sendiri atau pribadi yang mencari keuntungan dari sistem tersebut. Dan biasanya ditandai dengan pencurian data, memanipulasi data, penghapusan data, dan lain sebagainya. Kalau attacker ini merupakan sebuah aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh sistem agar bisa mendapat akses dan data secara ekstensial. Nah, attack ini juga banyak jenisnya loh, seperti yang jelaskan sebelumnya mengenai malware. Malware tersebut menjadi salah satu attack yang bisa terjadi. Lanjut, yang terakhir, nomor 13, apa saja contoh pemanfaatan TI pada masyarakat dan berikan contoh. Contoh pemanfaatan TI pada masyarakat seperti belajar internet gratis, yaitu menyediakan mobil internet keliling untuk masyarakat supaya belajar internet. Itu contohnya. Dan juga mencari atau membuat sebuah turbin air dan koneksi internet pada ranting kayu agar sinyal membaik. Dan itulah manfaat dari teknologi pada masyarakat. Oke, baiklah, segitulah hasil ujian PTI saya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf.
Saya sudah dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.